Yes, kita ada di lokasi berikut dan lokasi terakhir. Kita berada di Alexandria, yaitu Biblioteca Alexandria atau perpustakaan terbesar yang terletak di Afrika. Katanya kok aneh ya, kenapa Afrika ya? Bingung juga nih, perpustakaan terbesar di Afrika. Yuk kita lihat ya, kita beli tiket di sini. Ini dia perpustakaan terbesar. Kenapa di Afrika perpustakaan terbesar? Dulu nggak tahu kenapa ya Pak. Oh gitu. Terbesar. Bukan di Timur Tengah gitu. Mesir Afrika. Ah, Mesir Afrika. Mesir benua Afrika, Pak. Oh, Mesir itu bukan Timur Tengah ya? Oh, dia negara Afrika. Wah, ada polisi. Kita off dulu deh. Kayak gini nih bentuknya guys. Biblioteca Afrika. Oke. Wih. Oh, ternyata, maaf ya guys, saya ternyata geografinya kurang. Mesir itu salah satu bagian negara yang ada di Afrika, walaupun dia masuk dalam Timur Tengah, tapi dia masuk di benua Afrika. Makanya ini merupakan perusahaan terbesar di benua Afrika. Nggak boleh berisik karena ini perpustakaan. Oh, perpustakaan terbesar di Afrika. Ternyata Mesir benua Afrika guys. Kok gue on ya? Nggak boleh berisik. Ya Allah, oh ini dia nih. Termasuk museum juga ya, sejarah juga ya. Kita lihat apa ini? Executive Cameras. Golding Pearl Printing Press. Oh ini yang buat ngeprinting. Buat ngeprint. Oh tuh pada belajar. Orang pakai di sini buat belajar. Oh literatur ini memang banyak mahasiswa ya guys di sini buat belajar tuh. Oke. Emang orang kesini buat belajar ya Teteh? Iya. Hah? Jadi ini bukan museum ya guys, ini perpustakaan. Jadi orang kesini buat belajar. Iya, tuh udah baca buku. Iya, buat studi, buat apa namanya? Referensi itu. Ya, jadi orang emang buat belajar. Ke atas yuk, ke atas, ke atas. Di sini memang literatur orang belajar tuh nih. Ya, orang belajar semua. Ternyata di sini bukan tempat main, guys. Di sini tempat belajar. Makanya banyak mahasiswa di sini yang ada referensi, guys. Tuh. Kayaknya ini bisa jadi ya, pokoknya intinya kita udah pernah kunjungin tempat ini. Masya Allah ini gede banget, di perpustakaan terbesar di Afrika tuh gitu tuh. Untuk itu. Dengan referensi buku nih, matematik, fisik, tuh lihat ya, fisika. Ini matematika, modeling, black hole evaporation. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, ini yang belajar sains nih, black holes. Apa itu black holes? Jadi kalian buat belajar di sini nih. Kita ngintip ya orang lagi belajar.
Medicine in Africa. Oh. Kita lihat ya. Pembuatan di Afrika kayak gimana tuh? Ini sejarah, buku-buku sejarah nih. Wow, tuh lihat tuh pada belajar. Tuh, orang pada belajar. Kayaknya nggak enak kita diliatin orang. Ya udah dulu ya. Nah, kalau mau ribut dari atas ini ternyata ada ruang kaca nih guys. Tuh. Wih, besar banget ya. Oke. Oh. Tuh ada Shakespeare di sana. Dengerin ya. Which company made this light? Which company? It's an Egyptian company along with an Italian company. Okay. So instead of being like that, Tuh, jadi ini secara arsitektur dibuat sedemikian rupa katanya supaya cahaya otomatis masuk. Tuh, dengerin tuh. so it's not just aesthetically beautiful, but also what protects the glass underneath from the Oh, jadi arsitekturnya ini tuh dibikin supaya si kaca itu tuh bersih sepanjang waktu dari air dan dari manapun juga. Jadi bukan hanya arsitekturnya doang, tapi juga melindungi apa namanya si gelasnya itu, si kacanya itu. Oke. Now the columns are the shape of a certain flower. What name is that flower? No, like the ancient temple building. A lotus flower, like the ancient temples of Egypt. And the concrete wall all around the rectangular opening was inspired by the shape of the wall in the ancient library of Alexandria. This is how they used to keep the scrolls. Oh, mereka ini jadi terinspirasi dari piramid. And apart from the symbolic meaning, Oke. the new library helped minimize the noise. Oke. Jadi untuk meminimalisasi eko. Benar-benar dibuat sedemikian rupa, canggih ternyata si perpustakaan ini. Yes, baru aja kita dari Biblioteka Alexandria sebagai perusahaan. Kok dari tadi perusahaan? Perpustakaan terbesar. Di sini mah nggak apa-apa kali, ampun deh kamu. Perusahaan terbesar di Afrika. Lihat pemandangan ini. Lihat ini nih. Ah, ya benar nih kayak piramid. Masya Allah, kita lihat ini yuk. Tuh, kayak begini guys pemandangannya. Tuh bener, dia terinspirasi oleh piramid. Tuh, jadi oke. Tuh bentuknya kayak gini. Dari luar ya. Tuh. Jadi dia terlindungi katanya. Ini memang didesain sedemikian rupa supaya si kaca-kacanya ini tuh terlindungi terus dari apa namanya, dari kotoran, dari air dan lain-lain. Panas banget, tapi pemandangannya masya Allah tuh masih dari Alexandria, sisi kota Alexandria langsung menuju ke laut. Ini dia Biblioteka Alexandria. Kayak begini guys, gede banget. Ini gua nggak tahu nih domnya ini tuh buat apa nih. Si ada kayak keong. Yuk kita kesana yuk. Ini kayaknya bisa nyaksiin sunset dari sini juga nih. Tuh. Kira-kira beginilah. Perpustakaan terbesar di Afrika. Biblioteka Alexandria. Kita lihat tuh bentuknya kayak begini nih. Secara utuh. Dan memang ini jadi referensi buat
pelajar, mahasiswa yang belajar. Ini kayaknya ada proses ekskavasi deh di sini. Oh ya, di sana ya. Oke, ini udah pas banget jam 4. Kita mau istirahat dulu deh. Udah capek jalan-jalannya. Dan ini hari terakhir kita di Alexandria. Besok masih ada 2 hari. Besok kayaknya mulai ke arah ke daerah modern. Kita cuma mau nge-mall doang. Ya udah guys. Ya, masih ada waktu lagi. 2 hari lagi nih, hari ke-7 nih di Mesir. Besok kita 2 hari ada di Kairo. Ngapain aja nanti besok di Kairo? Yang jelas kita udah capek gara-gara perjalanan hampir 26 jam perjalanan kemarin dari Kairo ke Matruh ke Siwa, dari Siwa ke Alexandria, dan besok kita akan menuju ke Kairo. Kita berangkat pagi. Ya udah guys, masih di Yuin Staycation Mesir. Asoy Yuin Staycation Mesir. Asoy.